Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini, Mama Selin mau mengajak teman-teman untuk membongkar salah satu tanaman hias yang ada di halaman depan rumah Banyuwangi. Pertama kita mulai dengan memotong kuku agave udang ya teman-teman. Jadi pada bagian ujung dari daun agave ini itu ada duri. Jadi durinya tuh runcing banget dan kaku. Kalau misalkan kena tangan itu pasti bakalan terluka dan juga sakit. Sebelum kita mulai untuk membongkarnya, kita ambilin dulu untuk batu-batu hias yang berwarna putih yang ada di bagian dasar dari pohon pisang kipas ini ya teman-teman. Kita ambilin satu persatu, nantinya kita cuci supaya terlihat bersih. Dan kali ini aku dibantu oleh Mas Helmi untuk membongkar tanaman hias pisang dan merawat beberapa tanaman hias yang ada di halaman depan rumah Banyuwangi. Karena kurang lebih sudah 3 minggu untuk tanaman hias yang ada di sini nggak aku rawat teman-teman. Jadi sekalian aja semuanya bawa Mas Helmi, nanti minta tolong untuk memupuk, menyemprot dan juga memangkas beberapa tanaman hias yang sudah gondrong. Alasan aku membongkar pohon pisang kipas ini adalah karena sudah sangat besar sekali teman-teman. Untuk daunnya tuh sudah menyentuh atap garasi. Alasan yang kedua, sekalian membongkar agave udang teman-teman, karena tanaman hias ini mulai pertama kali tanam gitu ya, mungkin ikut aku 1 bulan kemudian itu dia sudah bermasalah, banyak banget diserang oleh hama, ada yang kutu putih, kutu hitam, sampai dimakan oleh ini semut teman-teman. Jadi di agave udang ini tuh banyak banget telur semut gitu, jadi dia memang tampak tidak sehat. Sekalian aja kita bongkar mumpung bongkar pohon pisangnya. Dan akhirnya satu tanaman sudah tercabut teman-teman, langsung aja kita sisihkan di sebelah sini ya. Ini nantinya akan aku bawa pulang, barangkali di rumah masih bisa ditanam lagi. Lanjut kita bongkar untuk tanaman hias pisangnya. Sambil kita menunggu Mas Helmi untuk membongkar tanaman hias pisang, kita cari tahu sedikit tentang tanaman hias pisang ini ya teman-teman. Menurut artikel yang aku baca, pohon pisang kipas ini berasal dari Madagaskar dan dia memiliki nama latin Ravenala madagascariensis. Pohon pisang kipas merupakan pohon yang masuk dalam kategori tanaman hias, oleh karenanya tidak heran jika pohon tersebut diketahui jarang berbuah atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Pohon pisang pada umumnya menjulang tinggi ke atas, kemudian buahnya nampak jelas. Namun, pohon pisang kipas berbentuk sangat mirip seperti kipas, dan jika memang sedang berbuah, buahnya itu tersembunyi, teman-teman. Dan untuk pohon pisang kipas yang berada di halaman depan rumah aku yang ada di Banyuwangi ini, mulai dari awal penanaman sampai dengan sekarang belum pernah berbuah. Dan aku sama sekali belum pernah melihat buah dari pohon pisang kipas. Dan katanya buah dari pohon pisang kipas ini kalau misalkan dia benar-benar berbuah gitu ya teman-teman, itu warna buah yang ada di dalamnya ketika kita buka kulit pisangnya itu warnanya biru teman-teman. Tapi aku nggak pernah tahu sih ya, ini katanya gitu. Dan Mas Helmi masih berjuang membongkar pohon kipas ini, diarahkan atau dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, ke belakang, ke depan gitu ya, supaya bonggolnya itu bisa tercabut.
Dan akhirnya aku datang untuk mencoba membantu, tapi di sini aku malah bingung ini membantunya ini seperti apa gitu. Aku coba pegangin gitu ya. Barangkali kalau misalkan bisa tercabut aku akan bawa. Cuman aku mikir lagi, waduh ini nanti kalau kena getah pisangnya gimana? Akhirnya aku urungkan niat untuk membantu Mas Helmi membawa atau membongkar pohon pisang ini, teman-teman. Dan alhamdulillah pohon pisangnya sudah selesai dibongkar. Ini bongkahan yang pertama, kita langsung masukkan ke dalam mobil pickup. Jadi tadi dari rumah aku memang sengaja untuk membawa mobil pickup ini karena pohon pisangnya akan aku tanam kembali di rumah desa. Jadi aku bawa pulang, teman-teman. Lanjut kita mengambil bongkahan pohon pisang yang kedua, teman-teman. Sebenarnya pohon pisang ini awalnya mau aku tanam lagi di tempat ini, tapi kata Uti Selin, jangan Lando, nanti tinggi lagi, susah lagi untuk mengambilnya. Kita ganti aja dengan tanaman yang baru, yang mudah perawatannya dan nggak cepet untuk tumbuhnya. Keesokan harinya aku bawa Mas Helmi lagi, teman-teman, untuk membantu aku menanam tanaman yang tiba-tiba muncul dalam pikiran. Ini adalah pandan Bali. Pandan Bali ini awalnya aku letakkan di depan garasi mobil gitu ya, di pojokan sebelah kanan. Karena bingung mau ditanamin apa, jadinya adanya ini kita ambil aja. Sebenarnya kemarin teman-teman sudah kasih saran gitu ya, ada yang suruh kasih bougainville, kemudian anting putri, tanaman pecah piring atau pecaring dan lain-lain gitu. Tapi aku bingung. Yang pertama, kalau anting putri aku mesti beli lagi, dan untuk beli anting putri itu lumayan mahal di sini, ratusan ribu. Terus kalau bougainville dia tuh suka banget sama sinar matahari. Takutnya di tanah sebelah itu laku terus kemudian dibangun, pasti juga aku mesti bongkar lagi karena pasti di situ mataharinya kurang. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau pakai pandan Bali aja deh, yang ada aja supaya nggak keluar uang. Dan kayaknya kalau aku lihat itu juga pasti bakalan bagus ditaruh di situ, teman-teman. Dan langsung aja kita bongkar untuk pandan Balinya ya, teman-teman. Kita bongkar dengan hati-hati karena di sini untuk awalnya itu aku tanam di pot terakota. Aku pengennya potnya itu masih bisa dipakai, jadi enggak dipecah gitu, teman-teman. Kita ambil satu persatu atau kita ambil dengan hati-hati untuk media tanamnya. Ini tadi sebelumnya sudah disiram penuh dengan air, jadinya untuk tanahnya atau media tanamnya itu udah gembur sebenarnya ini, teman-teman. Dan setelah media tanamnya sudah sebagian besar sudah diambil, ini untuk pandan Balinya sudah mulai goyang. Di sini kakak Selin membantu Mas Helmi untuk memegangin pot teras kota. Mas Helminya yang menarik untuk pandan Balinya, teman-teman. Tapi karena pandan Bali itu udah lama tinggal di sini atau di pot terakota ini, jadi untuk akarnya itu sudah banyak dan sudah melebar gitu. Dan alhamdulillah sudah selesai, sudah bisa ditanam di tempat yang kita sediakan. Untuk mengantisipasi supaya tidak diserang oleh semut yang terjadi pada agave udang dan supaya tidak ada busuk akar ataupun jamur, sebelumnya kita beri untuk media tanamnya atau tanahnya itu dengan furadan dan juga antrakol ya, teman-teman. Baru kemudian kita uruk atau kita beri tanah pada bagian atas sampai dengan penuh.
Dan untuk batu hias putih yang kita ambil di bawah pohon kipas tadi, kita cuci aja ya teman-teman, supaya nanti ketika kita tata di bawah pohon pandan Bali itu terlihat bersih. Keesokan harinya masih berlanjut untuk membersihkan kotak dari pot ini teman-teman, karena setelah selesai ditanam itu masih ada kayak tanah-tanahnya gitu. Kita gosok menggunakan gosokan piring, barangkali kena, karena ini susah banget teman-teman. Dan ini hasilnya setelah digosok teman-teman, masih tetap kotor. Ini tuh bekas dari hitam-hitam yang ada di tanaman agave udang, jadi kayak nempel gitu pada tembok ini. Akhirnya kotor dan gak bisa dibersihkan. Ini mau gak mau mesti dicat teman-teman supaya terlihat bersih. Setelah pandan balinya ditanam, kemudian potnya digosok dan udah bersih, sekarang tuh masih bingung lagi teman-teman. Jadi masih ada PR lagi, tanaman hias apa yang nantinya akan aku tanam di bawah pandan Bali. Karena setelah selesai semuanya, itu terlihatnya tuh kayak masih kosong gitu ya. Jadi sambil menunggu tanaman hias apa yang nantinya akan aku tanam di sini, untuk batu hiasnya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita simpan dulu sampai nantinya siap untuk dipajang. Dan akhirnya selesai sudah membongkar pohon pisang kipas dan juga agave udang, kemudian menggantinya dengan tanaman hias pandan Bali. Semoga pandan Balinya betah tinggal di sini teman-teman, di tempat barunya. Kemudian jangan cepat besar karena kalau udah besar lagi Mama Selin pusing lagi ganti tanaman hias lainnya. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye bye.